Halo semuanya, bersama saya Juan Valentino Makayu yang akan memandu kita pada hari ini di dalam Quick Science. Dan kira-kira apa sih Quick Science itu? Quick Science merupakan program yang akan mengupas atau membahas seputaran dengan sains. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa di Universitas Advent Indonesia memiliki suatu fakultas yang membahas mengenai sains, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan terdapat dua jurusan, yaitu farmasi dan juga biologi. Dan pastinya kita akan membahas seputaran dengan obat dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan saat ini saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama narasumber kita oleh... Perkenalkan, saya Esther Seri Sugito, mahasiswi tingkat 4 dari Universitas Advent Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua oleh... Perkenalkan, saya Joanna Rahel Malita Santoso, mahasiswi farmasi tingkat 4 dari Universitas Advent Indonesia. Dan kami akan membahas mengenai solusi dari alam untuk berat badan yang pastinya akan menarik, menambah wawasan, dan juga pastinya menambah ilmu kita mengenai bahan-bahan dari alam. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja menyaksikan atau membahasnya di Quick Science, cepat tepat, cerdas bersama sains. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan di Indonesia ini sangat banyak, dan salah satunya itu adalah permasalahan mengenai berat badan. Nah, kira-kira apakah ada pandangan atau menurut dari narasumber kita ini, permasalahan dari berat badan ini ke arah mana sih kira-kira? Mungkin yang pertama dari Kak Joanna. Kalau menurut saya pribadi, memiliki berat badan yang ideal ini menjadi tantangan dan juga keinginan setiap orang untuk tampil lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, memiliki berat badan ideal juga dapat meningkatkan kesehatan, karena jika kita memiliki kelebihan berat badan atau overweight, itu akan memberikan dampak atau masalah gangguan kesehatan. Sehingga penting untuk memiliki berat badan ideal. Namun, tidak sedikit orang yang merasa kesulitan dalam menurunkan berat badan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya menurunkan berat badan. Yang pertama ini ada faktor genetik, di mana setiap genetik dari masing-masing kita ini sangat penting dalam berperan dalam metabolisme tubuh, termasuk juga dengan membakar kalori dan penyimpanan lemak. Selain itu juga ada faktor hormon, ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini contohnya seperti sosial dan juga ekonomi yang mendorong kita kepada kebiasaan yang kurang sehat. Selain itu juga ada faktor dari psikologis, yaitu faktor ketika kita mengalami stres atau emosional, biasanya kalau misalnya mood kita kurang baik, kita pasti larinya ke makanan yang gulanya tinggi untuk menaikkan mood kita. Selain itu juga ada faktor-faktor lain yang boleh kita pertimbangkan dari pola hidup kita, yaitu ada faktor dari kekurangan tidur, di mana kalau kita kurang tidur, itu akan merusak hormon yang bekerja dalam metabolisme tubuh kita, sehingga kita jadi cepat merasakan lapar dan mencari makanan-makanan yang kita inginkan. Selain itu juga dari faktor malas gerak. Remaja biasanya malas gerak dan lebih banyak bermain HP dibandingkan dengan aktivitas fisik. Itu juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Begitu juga dengan pola makanan. Biasanya kita juga lebih memilih makanan-makanan yang cepat saji, lemak jenuh, yang dapat menyebabkan penumpukan lemak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi seperti yang saya dengarkan tadi bahwa banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Dan seperti yang saya dapatkan bahwa permasalahan yang diambil oleh Kak Joanna ini mengenai bahwa permasalahan di Indonesia ini banyak berat badan yang berlebih. Dan bagaimana cara kita untuk menekan atau menurunkan berat badan. Oke, kita lanjutkan ke Kak Esther. Kira-kira apakah memiliki pemandangan yang sama atau sudut pandang yang sama mengenai permasalahan di Indonesia mengenai berat badan? Nah, memang benar. Banyak orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, khususnya para cewek-cewek biasanya. Tapi tidak sedikit orang juga yang mengalami kesulitan untuk menaikkan berat badan. Masalah ini bukan terjadi cuma pada anak-anak, tetapi pada orang dewasa pun masih ada banyak yang mengalami hal tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena menurunnya nafsu makan. Oke,
Jadi pembahasan dari Kak Esther sendiri bagaimana permasalahan di Indonesia ini bukan hanya tentang orang untuk menurunkan berat badan ya Kak ya? Betul. Jadi ada beberapa atau tipe orang yang susah untuk menaikkan berat badan, dan Kak Esther akan membahas mengenai cara untuk menaikkan berat badan namun dengan solusi dari alam. Oke, setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan oleh kedua narasumber kita, saatnya kita akan memasuki pertanyaan berikutnya, yaitu pastinya ketika ada permasalahan, kita harus mencarikan jalan keluar atau solusinya. Nah, kira-kira apakah ada solusi dari kedua narasumber kita dengan dua topik yang berbeda, namun satu tujuan yang sama, yaitu bahan alami? Mungkin yang pertama dari Kak Juwana? Baik, tentunya solusi ada, yaitu tentu saja dengan menjaga pola makan kita, diimbangi dengan olahraga yang teratur. Nah, dua cara ini dapat didukung dengan tablet effervescent penurun berat badan, di mana tablet ini dibuat dari bahan-bahan alami yang dapat membantu menurunkan berat badan kita. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan mengenai faktor-faktornya nih. Bagaimana faktor dari makanan, pola hidup, dan juga aktivitas serta olahraga itu sangat mempengaruhi. Dan juga yang terakhir itu ada tablet effervescent ya Kak. Nah, pastinya nih penonton di rumah itu tidak semuanya mengetahui apa itu tablet atau sediaan obat tablet effervescent. Boleh dijelaskan bagaimana atau apa itu tablet effervescent dan juga contoh obat yang sudah beredar di Indonesia? Sederhananya, tablet effervescent ini adalah tablet yang dilarutkan di dalam air yang akan menghasilkan reaksi cepat sehingga menimbulkan buih-buih. Untuk obatnya yang sudah beredar di Indonesia? Contohnya ada seperti CDR. Oke, CDR. CDR ini yang biasa dicemplungkan di air ya Kak? Iya. Yang kemudian akan berbuih? Iya. Oke. Setelah kita mendengarkan pembahasan mengenai permasalahan yang ada di Indonesia dan juga solusinya, salah satunya yaitu tablet effervescent, dan sebagai tema kita yaitu solusi dari alam. Mengapa kedua narasumber kita memilih bahan-bahan dari alam? Kenapa tidak menggunakan bahan-bahan kimia lainnya? Baik, kenapa menggunakan bahan-bahan alami? Karena tentu saja bahan alami ini sudah banyak digunakan dan merupakan warisan turun-temurun yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak dari dahulu. Selain itu, bahan alami ini juga relatif terjangkau dibandingkan dengan bahan kimia. Selain itu, efek sampingnya lebih minim dibandingkan dengan bahan kimia. Tapi tentu saja perlu diperhatikan juga dengan kualitas dan juga dosis penggunaan obat herbal. Seperti yang kita telah dengarkan tadi, bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya adalah dengan kita pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, kemudian olahraga, dan yang terakhir adalah tablet effervescent. Dan kita mengambil tema yaitu solusi dari alam untuk berat badan. Dan untuk penelitian kakak sendiri, kakak menggunakan bahan-bahan atau tumbuhan apa saja, dan boleh dijelaskan nggak manfaatnya yang mengarah ke berat badan? Baik. Sediaan tablet effervescent untuk penambah nafsu makan terdiri dari 4 bahan. Yang pertama, temulawak sebagai bahan utama untuk membantu menambah nafsu makan, dan yang kedua ada pegagan untuk membantu dalam sirkulasi darah, dan yang ketiga lempuyang wangi membantu menambah nafsu makan dan sebagai antioksidan, dan yang terakhir ada adas manis untuk menambah aroma rasa pada tablet. Oke, ternyata banyak sekali kandungan-kandungan tumbuhan yang ada di dalam. Saya pikir hanya satu, ternyata ada 4 ya. Dan 4-4-nya itu pastinya memiliki manfaat yang banyak. Dan salah satunya yang paling kita mau soroti yaitu adalah menambah nafsu makan. Kemudian kita akan lanjutkan ke Kak Juwana. Bagaimana sih Kak dari penelitian kakak ini bahan-bahan yang digunakan, dan juga jelaskan manfaatnya ke arah penurun berat badan? Baik, untuk tablet effervescent penurun berat badan ini ada 5 bahan. Yang pertama, tanaman jati Belanda, dia sebagai bahan utama untuk menurunkan berat badan. Yang kedua ada tanaman kumis kucing, dia ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dan membantu melancarkan urin. Yang ketiga ada tanaman sirih, dia berfungsi sebagai imunomodulator, menjaga kekebalan tubuh. Yang keempat adalah tanaman meniran, dia sebagai imunomodulator dan juga menekan berat badan dan menurunkan kadar glukosa darah. Untuk tanaman yang kelima, itu merupakan tanaman kunyit, dia sebagai antioksidan. Jadi untuk tablet effervescent ini bukan hanya untuk penurunan berat badan, tapi dapat juga khasiat yang lain seperti menurunkan berat badan, antioksidan, dan juga menjaga kekebalan tubuh. Oke, berarti ternyata di dalam satu obat ini sudah terdapat banyak sekali manfaat dan juga banyak sekali kandungan tumbuh-tumbuhan dengan manfaatnya masing-masing. Ada antioksidan,
ada antiinflamasi juga ya Kak ya juga. Iya. Kemudian tadi untuk menurunkan berat badan. Oke. Nah, ternyata bahan-bahan alami yang ada di rumah kita pemirsa seperti temulawak, kunyit itu ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak dan bermanfaat bagi tubuh kita, termasuk untuk menaikkan berat badan dan juga menurunkan berat badan. Nah, dari tadi kita membahas mengenai tablet effervescent nih Kak. Kira-kira mengapa sih memilih tablet effervescent sedangkan di dunia farmasi ini banyak sekali sediaan obat seperti tablet konvensional, kemudian ada suntikan dan juga lain-lain. Tentunya tablet effervescent punya banyak sekali keunggulan. Yang pertama, tablet effervescent diseduh dengan air, jadi lebih mudah untuk diminum khususnya buat orang-orang atau remaja-remaja yang susah untuk menelan tablet biasa. Yang kedua, tablet effervescent menghasilkan buih-buih seperti soda, jadi lebih menyenangkan untuk diminum. Dan yang ketiga pasti rasanya cenderung lebih manis. Oke, jadi banyak faktor ya. Iya. Yang pertama tadi mudah untuk ditelan. Bagi anak-anak atau orang dewasa yang susah untuk menelan bisa sangat membantu. Kemudian menarik. Kita biasanya minum kan hanya langsung ditelan nih, membosankan. Ternyata ada cara untuk lebih menarik untuk diminum. Dan juga masih banyak faktor lainnya. Oke, kemudian setelah kita mendengarkan bahwa narasumber kita memilih tablet effervescent karena ada beberapa faktor, saya mau menanyakan apa yang menjadi latar belakang atau ide untuk memilih tablet effervescent ini dengan bahan alami. Sebagai latar belakangnya, tentu saja semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan pengobatan herbal dari bahan-bahan alami yang merupakan warisan turun-temurun yang sudah dilakukan sejak dahulu untuk mengatasi berbagai kesehatan, termasuk juga dengan menjaga berat badan yang ideal dari penurunan berat badan maupun meningkatkan nafsu makan. Nah, biasanya dalam pengobatan herbal itu dengan cara jamu, salah satunya, contohnya. Nah, namun penggunaan jamu ini menurut saya kurang efisien karena dalam prosesnya tanaman herbalnya ini harus direbus dulu, kemudian disaring, baru bisa dikonsumsi. Sehingga dari sini saya ingin mengembangkan untuk mengubah sediaannya menjadi tablet effervescent yang lebih efisien dalam pengikatan zat aktif dan juga lebih efisien dalam penggunaannya. Jadi, kalau dengan tablet effervescent ini, penggunaannya hanya perlu dilarutkan dalam air, bisa langsung dikonsumsi. Selain itu, keunggulan tablet effervescent itu juga, citra rasanya dapat divariasikan, sehingga dapat menghasilkan citra rasa yang lebih menyenangkan dan menjadi pilihan untuk masyarakat. Ternyata yang menu latar belakang ini sangat banyak ya Kak ya. Ternyata ada juga dari warisan kita ini. Apalagi kita ini tinggal di Indonesia yang pastinya banyak sekali tumbuh-tumbuhan, Rempah-rempah. atau rempah-rempah juga ya Kak ya. Rempah-rempah yang terdapat mungkin di samping rumah kita, mungkin di halaman kita, di sekitaran kita banyak. Namun kita belum mengetahui apa sih manfaat dan juga khasiatnya. Kita telah membahas mengenai obat-obatan, yaitu obat effervescent. Dan untuk mengetahui nih, bagaimana sih cara kerja dari obat effervescent untuk keberat badan, salah satu dari bahan alaminya. Baik, salah satu bahan yang sebagai bahan utamanya adalah daun jati Belanda. Ini bahan utama untuk menurunkan berat badan. Tanaman jati Belanda ini mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan juga tanin sebagai kandungan utamanya. Untuk senyawa tanin, dibantu dengan mucilago, ini berfungsi untuk mengendapkan protein pada usus halus sehingga mengurangi penyerapan lemak. Dan untuk senyawa flavonoid, ini berfungsi untuk menghambat pembentukan misel usus di mana terjadi penyerapan empedu yang berfungsi dalam melakukan lemak, melarutkan lemak ke dalam usus sehingga lemak tubuh dapat berkurang. Oke, berarti banyak sekali ya manfaat yang terkandung di dalam zatnya. Dan juga zat aktifnya sangat banyak ya Kak, seperti flavonoid, tanin, dan juga mucilago. Iya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan zat-zat aktif yang terkandung dan juga cara kerjanya, cara kerja obat dari effervescent untuk ke berat badan. Kemudian kita akan masuk ke berikutnya, yaitu bagaimana sih cara kita untuk menimbang atau mengetahui berat badan kita ideal atau enggak? Cara sederhana untuk menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Oke, coba saya mencoba untuk menghitungnya ya.
Nah, seperti saya ini di 170 nih, Kak. 170 berarti dikurang Kurang dengan 100 ya. 100 100, berarti di 70, kemudian dikurang dari 10%-nya. Iya. 70 berarti 10%-nya di 7 ya, Kak. Iya. Berarti saya 63. Dan berat badan saya di 68. Dan range-nya itu 63 sampai 70 ya. Kak? Betul. Berarti saya masih masuk di kategori ideal. Ideal. Oke. Kemudian apakah menurut Kakak semua ini dari narasumber kita menarik nggak sih pengobatan secara herbal ini untuk masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya untuk penonton di rumah? Tentu saja menarik, karena pengobatan herbal menggunakan bahan alami ini sudah secara turun-temurun diwariskan dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak dari lama untuk mengatasi gangguan kesehatan. Seiring perkembangannya zaman, mungkin beberapa warisan budaya sudah mulai tertinggal, salah satunya penggunaan bahan alami. Namun, dengan kita tetap menggunakan bahan-bahan alami untuk pengobatan herbal, kita tetap dapat banyak manfaat, sembari melestarikan budaya dengan mengembangkannya mengikuti seiring perkembangannya zaman. Oke, menurut Kak Esther, apakah menarik atau tidak sih, Kak? Tentunya sangat menarik, terutama pada tampilan dan rasa. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan cara penyeduhan tablet effervescent-nya. Mungkin bisa saya bantu. Oke. Langsung ditaruh saja, Kak? Boleh. Ternyata menghasilkan buih ya. Bisa dilihat bahwa tablet ini menghasilkan buih dan akan larut di dalam air. Dan itu akan memudahkan untuk kita semua untuk menelan. Bagi orang-orang yang menonton saat ini yang mungkin mengalami permasalahan tentang menelan obat, ini adalah solusinya. Wah, ternyata warnanya warna kuning ya, Kak ya? Iya. Apakah ini dari pewarna atau dari mana, Kak? Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena ini tablet effervescent penambah nafsu makan, yang bahan utamanya adalah temulawak, jadi dia berwarna kuning. Oke, jadi berbahan alami. Dan mungkin untuk mengobati rasa penasaran dari penonton, saya akan mencoba dan juga akan mungkin menjelaskan bagaimana sih rasanya. Menarik atau tidak? Saya minum ya, Kak ya. Bagaimana? Kandungannya tadi temulawak ya? Betul. Tetapi rasanya enak dan juga sangat mudah untuk diminum karena udah larut langsung. Oke, berarti ini sangat cocok untuk solusi bagi kita semuanya, khususnya untuk penonton di rumah yang mengalami kesulitan untuk menaikkan berat badan maupun menurunkan berat badan. Pastinya ini akan menjadi solusi bagi penonton di rumah untuk menurunkan ataupun menaikkan berat badan secara alami dan juga tanpa efek samping. Dan juga membuka peluang studi untuk para peneliti yang akan meneliti mengenai tablet effervescent maupun 9 bahan utama tadinya. Dan kita telah berada di penghujung pembahasan kita dan saya mengajak kita semua atau penonton untuk lebih mengeksplor mengenai bahan alami atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita maupun ada di sekitaran kita. Jangan lupa tetap saksikan Quick Science di episode selanjutnya karena kita akan membahas bukan hanya sekedar obat, namun banyak hal yang akan kita bahas yang pastinya menyangkut mengenai kesehatan. Jangan lupa saksikan Quick Science di episode selanjutnya. Quick Science, cepat tepat, cerdas bersama sains. Sampai jumpa.